Setiap negara pasti bekerja keras untuk pembangunan negaranya dan berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pak Anton pada video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Menurut Todaro, pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan. Menurut Sukirno, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Oke ya, jadi dua informasi tadi merupakan pengertian pembangunan ekonomi menurut tokoh-tokoh ekonomi, begitu ya. Nah, secara umum, pembangunan ekonomi itu apa? Yaitu usaha dan proses untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara tentunya ya, secara terus-menerus dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk disertai adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Jadi kata kuncinya di sana ya ada menaikkan dan mempertahankan. Ya, apa? Yaitu pendapatan per kapita penduduk suatu negara. Kenapa pendapatan per kapita? Karena kemakmuran suatu negara salah satu indikatornya adalah pendapatan per kapita penduduk itu yang tinggi. Nah, pada bab atau KD sebelumnya kita sudah mempelajari itu ya, teman-teman. Semoga masih ingat. Nah, tujuan pembangunan ekonomi itu apa? Di sini saya akan memaparkan 3 hal. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, yang saya ambil di sini contohnya adalah kesehatan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa melihat ya, semua negara itu berjuang ya untuk melawan yang namanya COVID-19 ya. Kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Maka anggaran-anggaran negara akan dialokasikan untuk kesehatan. Jadi sekiranya yang masih bisa ditunda itu dialokasikan dulu untuk kepentingan kesehatan. Ya, kita harus berterima kasih ya kepada seluruh tenaga medis tentunya yang sudah berjuang melawan COVID-19, dan kita ya sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, salah satu apa yang bisa kita lakukan yaitu belajar dari rumah. Begitu ya kira-kira. Berikutnya tujuan yang kedua, meningkatkan standar hidup. Peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan sehingga selain secara material meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menumbuhkan jati diri sebagai pribadi dan bangsa. Nah, kita sebagai generasi muda, di sini saya menampilkan bahwa
Ya, kalau dilihat dari postur pada gambar ya, ini adalah generasi muda, di mana mereka juga masih mempertahankan kebudayaan. Yang terlihat di sini adalah kebudayaan Jawa ya. Dilihat dari pakaiannya, begitu ya. Jadi kita walaupun nanti ke depan akan menjadi negara maju, kita tetap harus ingat ya, kultur atau budaya kita itu bagaimana. Kita harus mempertahankannya. Bahkan kalau bisa kita harus menunjukkan ya kepada dunia seperti apa negara kita, gitu ya. Jadi jati diri sebagai pribadi dan bangsa itu kita harus tunjukkan ya. Oke, itu yang kedua ya, tujuan pembangunan yang kedua. Berikutnya yang ketiga, memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan diri dan bangsa dari sikap menghambat dan ketergantungan terhadap orang lain atau bangsa lain. Nah, kita sebagai suatu negara, kita harus bisa ya, mampu berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau bisa kita ekspor ya kita ekspor. Apa yang bisa kita ekspor ya kita ekspor, sekali lagi ya. Jadi kita harus bangkit begitu ya. Kita harus memperluas pilihan. Kalau sekarang ekonomi kreatifnya sedang bangkit ya, kita juga harus ikut ambil bagian di sana. Contohnya saja kita bisa membuat konten YouTube ya, konten yang positif tentunya. Nah, itu salah satu bagian dari ekonomi kreatif begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut Todaro dan Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara itu ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Ya, sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi semakin baik atau semakin meningkat, kualitasnya semakin meningkat begitu ya. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. Ya, semakin baik, ya, semakin percaya diri sebagai individu atau sebagai suatu negara. Semakin bangga begitu ya. Dan yang ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih, yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Ya, sekali lagi kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita mau memilih atau tindakan ekonomi atau motif apa yang akan kita pilih, ya kita diberi kebebasan begitu ya. Oke, ini 3 nilai pokok ya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk daftar pustaka atau sumber referensi ya masih sama. Ada buku paket ekonomi kelas 11 ya, kurikulum 2013 ya, karangan Bapak Alam, dan dari modul PPG Ekonomi. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.